Tahu gak sih siapa Edmund Burke Feldman ini? Halo semua, perkenalkan nama aku Nasya Fadila. Aku dari kelas S1 DVKJ 23002. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan analisis 4 objek menggunakan teori estetika Edmund Burke Feldman. Tapi teman-teman tahu gak sih siapa Edmund Burke Feldman ini? Nih, sini aku jelasin ya. Edmund Burke Feldman adalah seorang ahli pendidikan seni asal Amerika yang terkenal dengan gagasannya tentang cara menganalisis karya seni rupa. Nah, menurut Feldman ini, apresiasi seni bukan sekedar soal suka atau tidak suka, tapi bisa dilakukan melalui ada 4 tahapan, yaitu ada deskripsi atau description ya. Pada tahap ini, pengamat diminta untuk menyebutkan apa aja yang tampak di dalam karya seni, apa aja yang bisa dilihat secara objektif tanpa memberikan opini atau penilaian pribadi. Jadi fokusnya itu ada di unsur-unsur visual yang terlihat seperti garis, warna, bentuk, tekstur, dan lain-lain. Lalu ada objek visual atau tokoh yang tergambar dan media teknik yang digunakan. Yang kedua ada analisis ya. Tahap kedua ini adalah menganalisis bagaimana unsur-unsur seni tersebut disusun atau diorganisasi dalam karya tersebut. Jadi di situ ada termasuk komposisi, prinsip desain. Nah, prinsip desain ini ada apa aja? Nah, ada kesatuan, keseimbangan, irama, kontras, penekanan, proporsi, dan lain-lain. Lalu ada hubungan antar unsur visual. Yang ketiga ada interpretasi. Nah, interpretasi ini pengamat coba menafsirkan makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh seniman melalui karyanya. Bisa berkaitan dengan tema atau ide utama, lalu ada perasaan atau suasana yang ingin ditimbulkan, dan simbol-simbol yang digunakan di seni tersebut. Dan yang keempat ada penilaian. Nah, tahap terakhir ini adalah tahap memberikan evaluasi terhadap karya seni tersebut, baik secara subjektif maupun objektif, berdasarkan hasil deskripsi, analisis, dan interpretasi sebelumnya. Nah, penilaian bisa menyangkut ada nilai artistik, ada nilai estetika, fungsional, dan pesan moral. Oke, karena aku sudah menjelaskan teori estetika dari Edmund Burke Feldman ini, sekarang aku akan menganalisis 4 karya sesuai dengan teori estetikanya Edmund Burke Feldman. Oke, jadi karya pertama yang kupilih yang berjudul Di Moselle d'Avignon. Ini karyanya Pablo Picasso dan ini estetika barat. Nah, untuk deskripsi dari lukisan ini menampilkan 5 sosok perempuan dengan bentuk tubuh yang gak realistis ya. Bentuknya kotak-kotak kayak pecahan kaca dan warna-warna kontras yang kayak merah, biru, dan juga kuning kecoklatan. Lalu ada analisisnya, yaitu unsur visual dalam karya ini pakai garis tegas dan bentuk geometris ya bentuknya. Dan perspektifnya juga dibuat dari berbagai sudut dalam satu bidang gambar. Jadi kelihatannya unik dan menarik. Nah, warna-warnanya terang juga bikin lukisan ini kelihatan dinamis dan ekspresif. Dan interpretasinya nih, karya ini bisa diartikan sebagai bentuk protes Picasso terhadap gaya lukisan klasik yang selalu menampilkan tubuh perempuan secara ideal. Nah, dia ini bikin tubuh perempuan di sini jadi kayak objek abstrak, mungkin buat menyindir pandangan masyarakat soal kecantikan perempuan pada saat itu. Lalu ada penilaiannya, meski awalnya dianggap kontroversial ya, namun karya ini justru jadi salah satu pelopor seni modern. Nah, menurut saya lukisan ini keren karena berani beda dan punya konsep yang dalam. Nah, karya kedua ada The Lofty Mont Blanc karya Shenzhou, dan ini dari estetika timur ya, dari Cina. Nah, untuk deskripsinya ini, lukisan ini memakai tinta hitam doang dengan gambar pegunungan tinggi, sungai, pohon, dan kabut. Nah, gradasi tintanya tuh halus banget buat ngasih kesan kedalaman. Lalu buat analisisnya, komposisinya sederhana tapi rapih. Gunung jadi fokus utama, sementara kabut dan sungai bikin lukisan ini kelihatan tenang gitu. Terus ada penggunaan ruang kosong yang bikin lukisan lebih seimbang dan enak gitu buat dilihat. Lalu ada interpretasi, karya ini nunjukin hubungan manusia sama alam, gak cuma gambar pemandangan, tapi ada makna tentang keseimbangan hidup dan ketenangan batin. Filosofinya tuh kuat banget. Dan penilaiannya menurut saya, lukisan ini kelihatan simpel tapi maknanya dalam. Tanpa warna, karya ini tetap bisa ngasih suasana damai dan bikin orang yang lihat itu ikut tenang. Yang ketiga ada ilustrasi Shahnameh karya Ferdowsi. Nah, ini tuh estetika Islam. Untuk deskripsinya, gambar ini penuh warna cerah, banyak ornamen bunga dan pola detail. Tokohnya digambarkan tanpa bayangan dan ruangnya datar.
analisisnya, komposisinya dekoratif banget, fokus di detail, ornamen, dan warna. Perspektifnya nggak kayak lukisan barat ya, lebih ke simbolik, dan warna-warnanya berani dan kontras. Nah, untuk interpretasinya, ilustrasi ini bukan cuma gambar cerita, tapi juga media buat menyampaikan pesan moral, sejarah, dan budaya. Ornamen dan warna-warnanya punya maknanya tersendiri. Dan penilaian, menurut saya, ini salah satu karya yang unik, walaupun nggak memakai perspektif realistis, detail dan warnanya ini keren banget. Kesan estetik dan nilai budayanya itu tinggi. Dan karya yang keempat ada relief Candi Borobudur. Nah, ini estetika Nusantara ya tentunya. Nah, untuk deskripsi, relief ini dipahat di dinding batu, menggambarkan cerita kehidupan Buddha, manusia, dan alam. Tokohnya punya gaya tubuh dan posisi tangan khas. Untuk analisisnya, komposisinya naratif, jadi tiap panel sambung menyambung seperti untuk familiarnya di kita nih kayak cerita komik ya. Nah, terus teknik pahatnya detail banget, kelihatan di bagian rambut, pakaian, dan ekspresi tokohnya. Nah, untuk interpretasinya, relief ini bukan cuma dekorasi tapi media edukasi spiritual buat para peziarah yang datang ke Borobudur. Ceritanya mengajarkan tentang moral, filosofi hidup, dan ajaran Buddha. Dan untuk penilaiannya, menurut saya ini bukti kalau seniman Nusantara zaman dulu itu memiliki skill yang luar biasa. Selain artistik, relief ini juga memiliki nilai sejarah dan makna religius yang kuat. Oke, jadi itulah analisis 4 objek sesuai dengan teori estetikanya Edmund Bergfeldman. Nah, semoga penjelasan aku dari awal sampai sekarang mudah dipahami ya. Dan kalau misalkan aku ada kurang kata atau ada kesalahan kata, mohon maaf banget. Dan kalau misalkan ada penambahan atau koreksi, boleh banget di share aja. Kita saling ngobrol aja di kolom komen. Nah, see you guys. Terima kasih.